Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang saudara-saudaraku semuanya. Selamat siang untuk semuanya yang masih selalu setia, masih selalu belajar di channel YouTube ini. Semoga teman-teman semuanya cepat bisa ya. Cepat bisa dan juga cepat mudah memahami perhitungan-perhitungan yang telah saya buat. Insya Allah semuanya banyak sekali manfaatnya untuk teman-teman semuanya, untuk keamanan power ampli teman-teman semuanya. Kalau misalkan power amplinya nggak aman, itu akan mengkhawatirkan kita di saat kita ada hajat. Dalam artian di saat power ampli kita disewa oleh konsumen, seperti itu ya. Maka dari itu kita cari agar supaya aman. Oke teman-teman semuanya, di sini saya akan bahas soal SMPS ya. Jadi cukup banyak pembahasan saya soal trafo biasa ya. Nah untuk saat ini saya akan bahas mengenai trafo SMPS. Jadi trafo SMPS ini nanti dayanya, cara menghitung dayanya seperti apa sih? Ya jadi ada dua pembahasan di sini. Yang pertama cara mengetahui daya PSU. SMPS itu berapa watt, itu caranya seperti apa melalui suatu perhitungan ya. Dan juga berapa set transistor final yang harus terpasang atau yang harus dipasang keseluruhannya terhadap ampere dan voltase yang kita gunakan melalui SMPS itu tadi. Oke teman-teman semuanya, sebelum saya lanjutkan video ini, untuk teman-teman yang baru kenal dengan saya, yang baru gabung di channel YouTube ini, atau yang baru cari-cari dan ketemu saya di sini, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share kalau memang ini bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya. Oke? Insya Allah di dalam sini banyak sekali manfaatnya yang dapat teman-teman semua terapkan. Langsung saja ya, di sini akan saya bahas pembahasan SMPS, dan untuk contoh soalnya di sini saya mencontohkan SMPS 8 ampere 45 volt DC. Jadi di sini SMPS jenis yang CT ya, atau 2 pas, bukan 1 pas tapi 2 pas. 45 ada CT dan juga ada 45. Jadi 2 pas ya, teman-teman semuanya. Nah, seperti pembahasan saya yang pertama tadi, di sini akan kita cari berapa daya PSU-nya, daya PSU menggunakan SMPS itu tadi, dan juga berapa transistor final yang harus dipasang. Dan untuk rumus yang pertama yang harus teman-teman gunakan, misalkan teman-teman mempunyai SMPS dan ingin tahu berapa sih dayanya dan berapa transistor final yang harus dipasang, maka dengan cara pertama yang itu rumus untuk mengetahui daya PSU. Nah oke, jadi untuk teman-teman semuanya, untuk rumus yang diterapkan atau yang digunakan yaitu P sama dengan I dikali VT ya teman-teman semuanya. Jadi di sini P itu adalah daya yang akan kita cari, satuan watt ya. Setelah itu I itu adalah ampernya dan VT adalah volt totalnya. Jadi untuk ampernya yang kita gunakan sesuai dengan contoh soal di atas yaitu 8 ampere, maka kita tulis di sini 8 ampere ya teman-teman semuanya. Dan juga voltase yang kita gunakan yaitu voltase 45 volt DC. Maka di sini kita tulis 45 dikali 2. Karena apa? Karena SMPS yang kita buat ini adalah jenis yang 2 pas atau ada center tabnya seperti itu ya. Bukan single pas ya, tapi 2 pas di sini. Dapat kita hitung 8 dikali 45 dikali 2 karena 2 pas sama dengan 720 watt. Nah jadi untuk teman-teman semuanya, dengan ampere 8 ampere voltase 45 volt DC itu tadi, itu dapat kita ketahui dayanya sebesar 720 watt ya melalui suatu perhitungan ini. Nah selanjutnya untuk muatan listriknya, jadi teman-teman sudah paham ya dan sudah banyak saya jelaskan kalau misalkan daya watt ini adalah daya murni, daya sesungguhnya ya teman-teman. Kita dapat ketahui bahwasanya daya sesungguhnya ini kita contohkan sebagai wadah ya, misalkan ember ataupun apa, dan tentunya di dalam wadah itu ada airnya, ada isinya, ada muatannya ya, muatannya ini teman-teman. Nah ini
penting sekali untuk kita ketahui juga. Jadi muatan listriknya dari 720 watt itu berapa sih Mas? Maka kita bahas di sini. Yaitu rumus yang digunakan Q, ini adalah simbol yang akan kita cari, sama dengan P dikali cos P. P-nya berapa Mas? P-nya di atas ini ya Mas ya, 720 dikali 0,8, ini adalah nilai cos P, sama dengan 576 VA. Nah, sudah jelas, sangat jelas sekali ya, dapat kita ketahui muatannya yaitu sebesar 576 VA. Nah, muatan listrik di PSU ini kaitannya dengan beban ya teman-teman. Nanti kalau misalkan teman-teman semuanya teman-teman totalkan ke seluruh beban yang teman-teman gunakan, setelah itu nilai beban tersebut di atas 576. Nah, lebih baik bebannya dikurangi ya teman-teman, agar si SMPS-nya tidak mudah rusak. Ya, seperti itu. Jadi pastikan di bawah 576. Paham ya? Ini soal PSU-nya. Nah, untuk drivernya, ini output SMPS ya teman-teman ya. Untuk drivernya yang teman-teman bisa gunakan yaitu seperti ini ya teman-teman. Untuk mengetahui berapa set transistor final yang harus dipasang dengan PSU 8 ampere 45 volt DC itu tadi. Kenapa Mas kok volt DC SMPS bukan volt AC? Ya, karena di situ sudah ada rangkaian yang mana output SMPS adalah volt DC bukan volt AC. Dan untuk finalnya yaitu daya yang tadi teman-teman, daya yang ini ya, sama seperti contoh soal sebelumnya dan banyak contoh soal lainnya. Daya ini kita bagikan dengan daya transistor final per satu setnya. Ya, misalkan kita contohkan di sini kita menggunakan final Toshiba. Nah, kalau misalkan kita menggunakan final Toshiba, maka daya di atas tadi 720 kita bagi dengan daya transistor final per satu setnya. Ya, kita ketahui sesuai dengan datasheet daya transistor final yang ada yaitu 150 watt ya. Ya Mas, kan nanti transistor final itu ada yang KW, ada yang ini, ada yang itu. Ya, di sini saya tidak menganjurkan untuk teman-teman yang menggunakan yang KW ya, ataupun yang kualitas tidak baik. Saya tidak menganjurkan. Saya di sini menganjurkan selalu yang terbaik ya. Dalam artian kualitas yang baik, seperti itu ya. Jadi teman-teman tentunya bisa memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik. Nah, saran saya gunakan yang baik agar hasil akhir itu sesuai dengan yang diinginkan oleh teman-teman semuanya. Jadi 720 dibagi dengan 150 sama dengan 4,8. Nah, bulatkan di sini 5 set ya teman-teman. Akan tetapi di sini saya memberikan toleransi. Ini sesuai praktek juga ya teman-teman ya. Saya memberikan toleransi hanya 1 set saja, tidak lebih ya teman-teman. Kenapa Mas? Karena kalau misalkan terlalu banyak toleransi, misalkan 5 set ya, tapi kita kasihnya misalkan 7 set atau 8 set, tentunya nanti akan membebani PSU teman-teman semuanya, SMPS. Karena apa? Tidak balance, tidak sesuai antara si PSU itu tadi dan juga driver atau final yang teman-teman gunakan. Maka dari itu penting perhitungan ini untuk mengklopkan agar sesuai antara PSU SMPS ataupun PSU yang trafo kotak ya, terhadap final yang akan teman-teman gunakan. Jadi cukup toleransi 1 set saja, menyesuaikan beban ya teman-teman, ataupun tidak menyesuaikan beban, itu toleransinya hanya 1 set kalau ingin ditambahkan. Tapi kalau tidak ingin ditambahkan, yaitu cukup 5 set ya teman-teman ya. Keseluruhannya ya, keseluruhan, tinggal teman-teman bagi terhadap beban yang akan teman-teman gunakan. Dan untuk selanjutnya, kalau misalkan teman-teman semuanya ingin menggunakan transistor final Sanken, maka daya seperti di perhitungan ini ya, daya di atas dibagi dengan daya transistor final per satu setnya. Di sini Sanken sesuai dengan datasheet yang tertulis yaitu 200 watt ya. Maka dari itu di sini bisa kita tuliskan 3,6 setelah kita hitung ya. Bulatkan bisa menggunakan 4 set keseluruhan transistor final yang digunakan. Keseluruhan ya teman-teman, bukan per mono tapi keseluruhan. Jadi tinggal teman-teman bagi sesuaikan dengan beban yang teman-teman miliki. Oke, untuk perhitungan beban atau perhitungan driver terhadap beban itu sudah ada di beranda YouTube, bisa teman-teman pelajari di sana ya. Nah, untuk rekomendasi dari saya untuk tipe Sankennya yang mana sih Mas? Nah, untuk tipe Sanken yang 2SC 3858 dan juga 2SA 1949 ya teman-teman ya. Nah, ini mencakup untuk tegangan 45 volt AC ke atas ya.
insya Allah aman ya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan teman-teman menggunakan selain ini, saya tidak rekomendasi di saat teman-teman gunakan transistor finalnya panas ya. Misalkan 5DY ataupun apa itu ya, itu saran dari guru saya pun, guru kita semua ya, itu pun kurang baik ya teman-teman. Maka dari itu disarankan untuk menggunakan transistor final Sanken yang tipe ini. Dan untuk final Toshiba-nya tipe ini ya teman-teman, 2SC5200 dan juga 2SA1943. Oke teman-teman semuanya, mungkin itu ya penjelasan kali ini. Semoga teman-teman semuanya dapat memahami dan juga mudah untuk dipahami ya. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan untuk teman-teman semuanya. Dan apabila teman-teman semuanya mempunyai SMPS yang single pass ya teman-teman ya, single pass ya, maka dari itu hanya dikali dengan satu nilai tegangan saja, tidak dikali dua ya teman-teman, karena single pass, tidak dua pass, tidak ada CT-nya, hanya 45 dan netral misalkan seperti itu ya. Jadi tidak dikali dua, hanya itu perbedaannya, cara berhitungnya sama. Oke. Mungkin itu saja teman-teman semuanya yang saya dapat sampaikan untuk teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat dan semoga dapat diterapkan oleh teman-teman semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada kesalahan dalam saya berbicara, saya mohon maaf kepada teman-teman semuanya. Mungkin itu saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.